disabilitas fisik. Disabilitas fisik adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau kehilangan fungsi tubuh, baik secara parsial maupun total, yang memengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan ini bisa terkait dengan gerakan, kekuatan, koordinasi, atau mobilitas. Disabilitas fisik dapat disebabkan oleh faktor bawaan, sejak lahir, penyakit, kecelakaan, atau kondisi yang berkembang seiring bertambahnya usia. Jenis-jenis disabilitas fisik dibagi menjadi 6. Pertama ada amputasi, kedua lumpuh, yang ketiga cerebral palsy, yang keempat akibat stroke, kelima akibat kusta, yang ketujuh ada orang kecil. Dwarfisme. 1. Amputasi. Amputasi adalah tindakan medis untuk memotong atau menghilangkan bagian tubuh, biasanya anggota gerak seperti tangan, kaki, atau jari, karena cedera, penyakit, atau infeksi. Contoh amputasi yang umum dilakukan antara lain amputasi kaki dilakukan pada penderita diabetes yang mengalami gangren atau infeksi parah yang tidak bisa disembuhkan. Amputasi tangan atau lengan biasa dilakukan akibat cedera parah dalam kecelakaan, misalnya kecelakaan kerja atau lalu lintas. Amputasi jari dilakukan apabila jari mengalami infeksi, trauma, atau penyakit yang menyebabkan jaringan mati, seperti akibat frostbite, radang dingin, atau cedera benda tajam. Amputasi pada pasien kanker tulang untuk mencegah penyebaran kanker, terutama osteosarkoma. Amputasi anggota tubuh yang terkena sering menjadi pilihan terakhir. 2. Lumpuh. Lumpuh atau paralisi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk menggerakkan sebagian atau seluruh tubuhnya. Hal ini terjadi karena adanya gangguan atau kerusakan pada sistem saraf yang mengontrol otot-otot tubuh. Lumpuh bisa bersifat sementara atau permanen dan dapat mempengaruhi satu sisi tubuh, kedua tungkai bawah, atau seluruh tubuh di bawah leher. Jenis lumpuh. Monoplogia. Kelumpuhan hanya terjadi pada satu anggota tubuh, misalnya satu lengan atau satu kaki. Hemiplegia. Kelumpuhan yang mengaruhi satu sisi tubuh, seringkali disebabkan oleh stroke. Paraplegia. Kelumpuhan yang mempengaruhi kedua tungkai bawah, biasanya disebabkan oleh cedera pada tulang belakang bagian bawah. Quadriplegia. Kelumpuhan yang mempengaruhi semua 4 anggota tubuh, yaitu kedua lengan dan kaki, biasanya diakibatkan cedera tulang belakang di bagian leher. 3. Cerebral palsy atau CP adalah sekelompok gangguan neurologis yang terutama mempengaruhi gerakan tubuh, koordinasi otot, dan postur tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada otak yang sedang berkembang, biasanya sebelum atau selama kelahiran, atau pada masa awal bayi. Kerusakan ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kekurangan oksigen selama kelahiran, infeksi, atau cedera kepala. Keempat, akibat stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, biasanya karena penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Akibat dari stroke dapat sangat bervariasi tergantung pada seberapa parahnya, seberapa cepat ditangani, dan bagian otak yang terkena. 5. Akibat kusta. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini dapat mempengaruhi kulit, saraf tepi, saluran pernapasan atas, dan mata. Jika tidak diobati, kusta dapat menimbulkan berbagai akibat yang serius. 1. Kerusakan syaraf. 2. Kehilangan fungsi anggota tubuh. Yang ketiga itu deformitas fisik. Yang keempat itu ada kebutaan, infeksi. Kelima, stigma sosial. 6. Dwarfisme adalah kondisi medis yang menyebabkan seseorang memiliki tinggi badan jauh di bawah rata-rata untuk orang dewasa. Ada beberapa jenis dwarfisme, tetapi secara umum kondisi ini dikategorikan dalam 2 kelompok utama. Yang pertama, dwarfisme disproporsional. Pada jenis ini, sebagian anggota tubuh tidak berkembang secara profesional. Bagian tubuh tertentu seperti lengan atau kaki mungkin lebih pendek, sementara bagian tubuh lainnya berkembang secara normal. Salah satu jenis yang paling umum adalah
kondroplasia, di mana panjang tulang lengan dan kaki lebih pendek dari rata-rata, tetapi ukuran kepala biasanya normal. 2. Dwarfisme proporsional. Dalam dwarfisme ini, seluruh tubuh orang tersebut berkembang secara proporsional, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dari rata-rata. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh kekurangan hormon pertumbuhan.